Oke, jika besok kalian dalam PTS itu menemui soal seperti ini, jadi kalian hanya ingat saja aturan dari sifat eksponen. Jika ada dua bilangan berpangkat yang mempunyai bilangan pokok sama, maka kalian dan itu dikalikan, maka kalian hanya tinggal menjumlahkan saja pangkatnya. Kemudian kalau bagi itu tinggal dikurangkan saja pangkatnya. Di sini kebetulan ada 3 bilangan pokok yang sama, 2 pangkat 5, 2 pangkat 3, dan 2 pangkat 2. Di sini operasi hitungkan dulu yang atas. 2 pangkat 5 dikalikan 2 pangkat 3 dibagi 2 pangkat 2. Nah, di sini berarti kita kerjakan dulu yang ini. Yang 2 pangkat 5 ini. 2 pangkat 5 dikalikan 2 pangkat 3. Jadi hasilnya nanti 2 pangkat 5. Kita jumlahkan saja pangkatnya. Kemudian ini per ini adalah pembagian ya. Dibagi 2. Atas ini 2, 5 tambah 3 berarti 2 pangkat 8 dibagi 2 pangkat 2. Ingat, kalau pembagian maka kalian harus mengurangkan pangkatnya. 2, 8 kurangi 2 berarti hasilnya di sini nanti sama dengan 2 pangkat 6. Sampai situ paham? Jadi kayak gitu ya. Kalian hanya tinggal mengurangkan atau menjumlahkan saja pangkatnya. Nah, itu kalau soalnya seperti itu. Misalkan lagi di sini nanti ada soal seperti ini kita hapus dulu. Dihapus dulu. Nah, misalkan kalian menemui dua soal yang berbentuk seperti ini. Ini terlihat seperti mereka itu memiliki jawaban yang sama atau mirip, tapi aslinya mereka itu memiliki jawaban yang berbeda. Kita harus paham dulu konsepnya. Jika ditanya hasil dari 12.345 pangkat 0 berapa? Nah, kita harus tahu konsepnya. Bu Chandra kasih tahu bahwa berapapun dipangkatkan 0 hasilnya adalah 1. Jadi 12.345 dipangkatkan 0 itu hasilnya 1. Nah, Bu Chandra tadi udah bilang berapapun dipangkatkan 0 hasilnya 1. Jadi berapa, misalkan 2 juta dipangkatkan 0 ya hasilnya 1. Misalkan 2 pangkat 23 dipangkatkan 0 ya hasilnya tetap 1. Negatif 5 pangkat 0 ya hasilnya tetap 1. Seperti itu. Nah, untuk soal yang nomor 15, hasil dari 12.345 pangkat 0 hasilnya 1. Jawabannya adalah yang E. Kemudian jika soalnya nanti diganti 12.345 dipangkatkan 1 hasilnya berapa? Nah, di sini nanti kita hapus dulu. Konsepnya adalah berapapun angka atau bilangan jika dipangkatkan 1 maka dia akan tertulis oleh dirinya sendiri. Jadi kalau 12.345 dipangkatkan 1 ya hasilnya adalah bilangan itu sendiri 12.345. Nah, misalkan di sini nanti Bu Chandra punya 625 dipangkatkan 1 hasilnya berapa ya, dirinya sendiri 625. Seperti itu, kayak gitu ya. Jangan sampai terkecoh. Pangkat 0 hasilnya adalah 1, jika dipangkatkan 1 adalah dirinya sendiri. Kayak gitu, paham ya? Kita masuk ke materi atau ke soal yang lain. Kita hapus dulu di sini jawabannya. Kita ganti soal. Jika soalnya seperti ini, maka kalian hanya tinggal ini kan pembagian X pangkat negatif 2, Y pangkat 3, Z pangkat 4 dibagi X pangkat 3, Y pangkat 2, Z pangkat 4. Kalian tinggal mengurangkan
variabel yang sama. Misalkan di sini X sama X, Y sama Y, Z sama Z. Jadi X negatif 2 di pembagian tadi, kalau bagi itu berarti dikurangi berapa X nya sini? 3. Tulis 3. Y di sini Y pangkat 3 dibagi Y pangkat 2, berarti 3 kurangi 2. Terus di sini ada Z di sini 4 dikurangi 4. 4 kurangi 4 itu 0. 0 itu sama dengan 1. Berapapun dipangkatkan 0, hasilnya 1. Jadi hasilnya di sini adalah X pangkat negatif 2 kurangi 3, negatif 5. Y 3 kurangi 2, 1. Z pangkat 0 itu 1, tidak perlu ditulis. Jadi kita bisa menuliskan seperti ini, X pangkat 5 dikali Y, kayak gini saja gitu. Ada kalau mau bertanya silahkan, boleh tanya WA Bu Chandra, boleh. Nah, kalau misalkan soalnya seperti ini, hasil dari X pangkat 2, Y pangkat 3, Z pangkat negatif 3 dikali X pangkat 3, Y pangkat 2, Z pangkat 4. Ingat kata Bu Chandra, dikalikan itu berarti ditambah pangkatnya untuk variabel yang sama. Jadi kita bisa tulis seperti ini. Kita tulis dulu X. X-nya di sini kita tulis X seperti ini. Di sini adalah perkalian, bukan pembagian. Jadi nanti pangkatnya ditambahkan. Di sini awal adalah X pangkat 2. Ditambahkan yang belakang berapa? Tambah 3. Tulis gini. Terus untuk yang Y berarti Y di depan adalah 3. Ditambah yang belakang berapa? Tambah 2. Terus kemudian terakhir adalah yang Z. Z itu negatif 3 awalnya ditambah 4. Seperti ini. 4. Nah, kita bisa menulis menjadi X pangkat 2 tambah 3, 5. Y 3 tambah 2, 5. Z negatif 3 tambah 4. Kamu punya utang 3 dibayar 4, berarti masih 1. Berarti kalau Z pangkat 1 tidak perlu ditulis, kita bisa menuliskan seperti ini. X pangkat 5, Y pangkat 5 kali Z. Seperti itu. Ada lagi contoh soal yang lain. Kita hapus dulu di sini lembar kerjanya. Ada, ini dihapus dulu. Kita image. Nah, kalau soalnya seperti ini, ada hasil dari X per Y dipangkatkan 1/2. Berarti ingat sifat eksponen, kamu harus memangkatkan setiap elemennya, atas dipangkatkan, bawah juga dipangkatkan. Berarti kita tulis dulu seperti ini, X pangkat 1/2 diper Y pangkat 1/2. Nah, tinggal seperti ini saja. Seperti ini sudah selesai. Kalau misalkan bingung, pokoknya intinya kalau variabelnya itu sama, kalian tinggal mengurangkan atau menjumlahkan jika itu perkalian. Kalau pembagian tinggal dikurangkan saja. Diingat-ingat variabelnya harus sama. Kita masuk ke contoh baru, ini dihapus dulu. Misalkan kita coba soal baru, soalnya adalah ini. Nah, di sini nanti hasil dari X 5 negatif 2/3 dipangkatkan 3. Cara mengerjakannya adalah seperti ini. Kalian ini kan adalah udah pangkat dipangkatkan lagi. Kalau pangkat dipangkatkan berarti pangkatnya nanti dikalikan. Jadi 5 negatif 2/3 dikali 3. 2/3 kali 3 berapa? Nah, ini nanti dicoret.
kan jadi negatif. 5 pangkat negatif 2. Kita lihat jawabannya, ada tidak? Oh, tidak ada jawaban di sini. Karena tidak ada, kita harus menggunakan akal. Negatif 2 itu sama artinya dengan 1 pangkat per 1 per 5 pangkat 2. Jadi kalau negatif dia dipindahkan ke bawah, dia jadi positif, dan sebaliknya. Jika ada suatu bilangan yang negatif di bawah pangkatnya, jika dinaikkan dia akan menjadi positif, seperti itu. Diingat-ingat, ini mudah sekali. Jadi kalian harus cermat. Diingat-ingat, dipelajari sifat eksponen. Nah, soal yang lain coba kita hapus dulu ini. Kita inputkan lagi soal yang ini misalkan. Nah, ada soal seperti ini lagi. Soalnya dia perpangkatan banyak variabel kemudian dibagi. Ingat ya, per itu dibagi. Jadi caranya adalah kalian hanya tinggal menuliskan saja A di sini. Kalau ini pembagian berarti tinggal nanti tuliskan 3 variabel atas kurangi variabel pangkat atas kurangi pangkat yang bawah. Ingat-ingat yang dikurangkan yang variabelnya sama saja. 3 kurangi 3 dikalikan B. 2 kurangi 2. Sekarang yang C, 4 dikurangi 3. Nah, kita tinggal menuliskan A, 3 kurangi 3 berapa? 0. B, 2 kurangi 2, 0. C, 4 kurangi 3, 1. A pangkat 0 itu sama dengan 1. B pangkat 0 sama dengan 1. 1 kali 1 kalikan C pangkat 1, tulis saja C. 1 kali 1, 1. 1 kali C, hasilnya adalah C. Seperti itu, mudah kan? Yuk kita belajar. Besok kita udah UTS, soalnya seperti ini, kita berpikirnya cepat saja, gitu nggih. Jika soalnya berbentuk seperti ini, sudah ada pangkat, terus kemudian ada pangkat lagi dikurungkan. Nah, kalian hitung dulu yang ada di dalam kurung. Nah, dengan tertulis 2 pangkat 4 dikalikan 3 pangkat 6 dibagi 2 pangkat 3 dikalikan 3 pangkat 2 dipangkatkan 3. Cara cepatnya adalah hitung dulu yang ada di dalam kurung. Jadi tadi udah saya bilang yang kalian hitung adalah yang mempunyai variabel yang sama. Di sini 2 pangkat 4 karena dikalikan 3 itu tidak bisa, maka langsung kita turunkan ke bawah. 2 pangkat 4 dibagi sama 2 pangkat 3. Kalau pembagian, pangkatnya dikurangkan, atas dikurangi bawah. Nah, seperti ini. Kemudian yang 1, 3. Di sini atas 3 pangkat 6, berarti 6 dikurangi yang bawah. Bawah adalah 3 pangkat 2. Kita tulis 2 seperti ini. Nah, ini dikali dalam kurung pangkat 3. 2, 4 kurangi 3 berapa? 1. 2 pangkat 1 dikalikan 3, 6 kurangi 2, pangkat 4. Jangan lupa tadi dipangkatkan 3. Nah, sekarang kita tinggal mengkalikan saja. 2, 1 kali 3 berapa? 3, berarti nanti jawabannya 2 pangkat 3. Terus 3, 4 kali 3. Ini kan 3. Nah, ini kan pangkat, berarti tinggal 4 kalikan 3 berapa? 12. Maka jawabannya adalah 2 pangkat 3 kali 3 pangkat 12. Seperti itu. Cukup mudah ya. Jadi tinggal kalian tekankan saja. Kalian menghitung variabel yang sama saja, tidak perlu memikirkan dia dibagi atau dikali. Tinggal kalau misalkan dibagi maka pangkatnya dikurangkan, kalau dikali pangkatnya dijumlahkan, seperti itu.